Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-389. Video ini akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, sasaran indikator nasional mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Semua ini merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Kita bahas dulu latar belakang. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 tujuan strategis, yang salah satunya adalah peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Secara umum, pembangunan kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan penting dalam peningkatan status kesehatan. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya, pertama, umur harapan hidup atau UHH orang Indonesia yang telah naik mengikuti tren kenaikan UHH global. Tahun 2017, usia harapan hidup orang Indonesia telah mencapai 71,5 tahun. Kemudian, angka kematian ibu atau AKI telah menurun dari 346 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk 2010 menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berdasarkan SUPAS 2015. Kemudian, angka kematian bayi atau AKB juga menurun dari 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 melalui SDKI. Dan prevalensi stunting pada balita dari 37,2% di tahun 2013 turun menjadi 30,8% berdasarkan Riskesdas tahun 2018 dan 27,7% berdasarkan SGBI 2019. Pencapaian target indikator tersebut meskipun sudah menunjukkan tren positif, namun belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini digambarkan dengan AKI di Indonesia masih merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, serta masih jauh dari target global SDGs untuk menurunkan AKI menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 dan kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Angka kematian neonatus kendati mengalami penurunan menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017, tetapi masih cukup jauh dari target tahun 2024 yaitu 11 per 1.000 kelahiran hidup. Di sisi lain, penyakit menular juga masih tetap menjadi salah satu penyebab kematian di seluruh dunia. Hal ini dihubungkan dengan munculnya penyakit infeksi baru atau new emerging diseases dan munculnya kembali penyakit menular lama atau re-emerging diseases. New emerging diseases dapat meluas dengan cepat sehingga sangat diperlukan kewaspadaan dini serta sensitivitas terhadap adanya potensi kejadian yang diperkirakan meluas. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif,
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat, sekaligus juga menjadi tempat yang memiliki risiko infeksi atau penyebaran penyakit bagi tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, pengunjung, maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menjamin kesehatan dan keselamatan, baik terhadap sumber daya manusia di Fasiankes, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan dari berbagai potensi bahaya tersebut. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pelayanan kesehatan, diperlukan suatu upaya evaluasi, perbaikan, dan peningkatan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui pengukuran indikator mutu. Pengukuran indikator mutu bertujuan untuk menilai apakah upaya yang telah dilakukan benar-benar dapat meningkatkan mutu layanan secara berkesinambungan, juga untuk memberikan umpan balik, transparansi publik, dan dapat digunakan sebagai pembanding atau benchmark dalam mengidentifikasi best practice untuk pembelajaran. Selain itu, pengukuran indikator mutu digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, untuk melaksanakan pengukuran dan evaluasi terhadap indikator mutu di tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, puskesmas, rumah sakit, labkes, dan UTD, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Fasiankes, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sobat Sehat, berikutnya kita akan membahas apa sih tujuan dan sasaran dari pengukuran indikator mutu nasional. Pengukuran indikator mutu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TPMD dan DG, klinik, puskesmas, rumah sakit, labkes, dan UTD dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu yang ditetapkan. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan atau kementerian atau lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, sasaran di lingkup pemerintah daerah ditujukan kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran indikator nasional mutu di video 389. Kita akan bertemu kembali di video 390 untuk membahas konsep mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.